Di tempat di mana udara bisa membekukan kulit hanya dalam hitungan menit, kehidupan seharusnya mustahil. Namun, tidak semua menyerah pada dingin. Nomor 3 memiliki anti beku alami di tubuhnya. Nomor 7 bahkan mampu menciptakan panasnya sendiri. Mereka nyata. Dan semakin jauh kita turun dalam daftar ini, semakin sulit dipercaya bahwa mereka masih hidup. Sebagian besar tumbuhan mati ketika suhu turun di bawah 0 derajat. Air di dalam sel membeku, mengembang, lalu merobek jaringan dari dalam. Itu akhir bagi hampir semua tanaman. Tapi, tidak bagi mereka. 1. Snow Buttercup. Saat salju belum sepenuhnya mencair dan tanaman lain masih tertidur, bunga kecil ini justru sudah mekar. Rahasia utamanya adalah enzim tahan dingin yang tetap aktif pada suhu rendah, menjaga sistem biologisnya tetap berjalan. Protein selnya stabil di udara dingin. Ia tumbuh lebih awal dibanding tanaman lain di sekitarnya. Pesannya sederhana, kehidupan tidak menunggu kondisi sempurna untuk mulai. 2. Glacier Lily. Umbinya membeku sepanjang musim dingin, keras, diam, tak bergerak, tampak mati. Padahal sebenarnya, ia hanya menunggu. Tanaman ini memasuki dormansi ekstrim, memperlambat aktivitas biologisnya hingga hampir 0. Begitu suhu naik sedikit saja, ia aktif kembali. Metabolismenya ultra rendah. Ia mampu menjeda hidup tanpa merusak selnya. Berhenti bukan berarti kalah. Kadang itu strategi untuk bertahan. 3. Alpine Forget-Me-Not. Tanaman ini menghasilkan protein anti beku alami yang mengontrol pembentukan kristal es di dalam selnya. Saat tanaman lain pecah karena pembekuan, ia tetap utuh. Molekul antifreeze-nya melindungi struktur sel sehingga jaringan tidak rusak meski suhu turun ekstrim. Bertahan bukan soal menjadi paling keras, tapi soal memiliki strategi yang tepat. 4. Antarctic Hair Grass. Di wilayah yang hampir steril dari tumbuhan berbunga, ia tetap hidup. Ia masih mampu berfotosintesis saat suhu mendekati titik beku, ketika tanaman lain sudah berhenti total. Sistem fotosintesisnya tetap aktif pada suhu rendah, memungkinkan produksi energi terus berjalan. Ia tidak menunggu dunia menjadi ramah untuk berkembang. 5. Purple Saxifrage. Tanaman ini tumbuh langsung di atas batu tandus, hampir tanpa tanah, hampir tanpa nutrisi. Akarnya menembus celah mikrobatuan dan mengeluarkan senyawa alami untuk melarutkan mineral agar dapat diserap. Dengan akar mikro dan pelarut mineral alami, ia hidup di tempat yang bahkan belum siap untuk kehidupan. Pelopor selalu datang sebelum lingkungan terasa nyaman. 6. Arctic Moss. Ia tumbuh sangat lambat, kadang hanya beberapa milimeter per tahun. Namun justru karena itu, ia bisa hidup ratusan tahun. Metabolismenya rendah, kerusakan sel minimal, penggunaan energi sangat hemat. Lambat bukan berarti tertinggal. Lambat bisa berarti paling tahan lama. 7. Moss Campion. Inilah puncaknya. Tanaman kecil berbentuk bandalan ini menjebak panas matahari di antara daun-daunnya yang rapat, menciptakan mikroiklim hangat di dalam tubuhnya sendiri. Di dunia dengan suhu minus puluhan derajat, selisih beberapa derajat saja menentukan hidup atau mati. Ia tidak hanya bertahan, ia menciptakan kehangatannya sendiri. Bentuk bantalan penangkap panas membuat suhu internalnya sedikit lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Jika dunia terlalu dingin, jadilah sumber hangatnya. Di tempat manusia membutuhkan pakaian berlapis, api dan teknologi, mereka hidup sendirian. Tanpa perlindungan, tanpa bantuan, tanpa keluhan. Yang mereka miliki hanya satu kemampuan, adaptasi. Di alam, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Mereka bukan sekedar tanaman, mereka adalah bukti bahwa kehidupan selalu menemukan cara.